Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Taruna di gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan ke orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia. Yang kedua, kakak mohon bantuan dari adik-adik untuk mengisi nama dan kelas di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa beribadah dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak persilahkan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Muda-Mudi 58, This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Adik-adik dipersilahkan duduk. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah diberikan kepada kami, khususnya dari seminggu yang lalu sampai kami tiba di minggu yang baru ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah PT kami, kiranya berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Khususnya buat adik-adik dari kelas EK. Hari ini Bang Uco akan menceritakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapak yang penuh kasih, Bapak yang maha baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah dan muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini Tuhan, terima kasih banyak karena kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah walaupun masih secara online. Kiranya Kau mau memberkati ibadah dan khususnya kami akan masuk dalam pembacaan firman ini Tuhan. Mampukan kami adik-adik supaya mampu mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu, dan mampukan juga hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman pada hari Minggu ini supaya juga sama-sama dapat belajar bersama dengan adik-adik. Terima kasih banyak ya Bapak, hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita sama-sama buka Alkitab kita dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca, Pak Uco akan baca. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai
mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Baik, adik-adik, boleh silakan duduk lagi. Dan di kesempatan minggu ini adik-adik ya, senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi walaupun masih dalam ibadah online. Dan dibaca tadi sesuai dari Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Minggu ini tema kita adalah Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Kalau kita lihat sendiri surat Ibrani ini sebenarnya sih tidak ada keterangan pasti ya mengenai siapa sih sebenarnya yang menulis surat Ibrani ini. Tapi yang pasti adalah surat ini itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Ibrani atau orang-orang Ibrani pada saat itu. Dan kalau kita juga ngelihat nih ya, dari ayat 1 sampai 4 itu kita akan bagi jadi dua nih adik-adik. Jadi kalau kita lihat ayat 1 sampai 2 itu kurang lebih menjelaskan tentang bagaimana sih cara Allah di zaman dahulu dan zaman sekarang dalam menyampaikan firman-Nya. Kalau zaman dulu kan itu biasanya melalui perantara para nabi ya, tetapi setelah Tuhan Yesus datang itu makanya semua kabar baiknya, semua firman-Nya itu disampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, karena kedudukan Yesus jelas itu di atas para nabi dan juga malaikat. Di ayat ketiga sampai keempat itu ingin memperkenalkan nih bahwa Yesus Kristus itu sebagai cahaya kemuliaan Allah dan juga gambar wujud Allah, dan di situ juga bilang bahwa perkataan Yesus itu penuh akan kuasa. Jadi dari 4 ayat di atas ini adik-adik boleh dibilang adalah sudah sangat jelas sekali bahwa Yesuslah anak Allah yang penuh kuasa yang akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Dan pada bacaan kali ini juga nih adik-adik kita tuh sama-sama belajar bagaimana sih cara kita, walaupun nih khususnya adik-adik yang masih remaja, tapi gimana sih cara kita untuk bisa menjadi teruna yang sesuai dengan gambar Allah seperti Yesus Kristus yang sudah banyak memberikan contoh-contoh yang patut kita tiru dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang terkasih, diingatkan kembali bahwa Yesus Kristuslah anak Allah yang tunggal, yang penuh dengan kuasa yang akan selalu ada dan menolong kita semua. Bukan kuasa lain, bukan juga kuasa malaikat, tapi hanya melalui Yesus Kristuslah. Dan melalui kuasa Allah, melalui Yesus Kristuslah yang akan selalu menolong dan menyertai kita semua. Jadi kita tuh harus meyakini banget dan juga nih adik-adik bukan cuma yakin tapi juga mensyukuri anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Gak cuma itu, adik-adik kita juga setelah kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang penuh kuasa, yang telah membebaskan kita dari dosa dan juga pergumulan yang ada. Sekarang nih saatnya kita menjadi pelayannya atau menjadi malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Ada banyak banget caranya adik-adik. Kita tuh bisa menjadi pelayan Yesus Kristus, jadi malaikat atau penolong untuk sesama kita. Contohnya, kita tuh bisa menjadi malaikat bersayap dengan cara yang simpel. Gak perlu kayak di film-film ya, kayak aku harus memberikan uang kepada semua orang. Gak kayak gitu juga adik-adik. Ada cara yang simpel kok. Kita tuh bisa jadi malaikat dengan cara mendoakan teman kita yang sakit. Terus juga kita bisa dengan cara membantu teman kita yang kurang mengerti tentang satu pelajaran mungkin di sekolah. Jadi kita bisa membantu dia untuk mengerti pelajaran itu, tapi membantunya tidak pada saat ulangan ya atau ujian. Jadi bantunya pada saat belajar biasa aja. Dan contoh lainnya adalah bisa juga untuk mendoakan dan menguatkan orang tua kita di saat kondisi pandemi COVID-19 ini juga itu bisa kita lakukan adik-adik. Dan itu juga bisa membuat kita jadi malaikat-malaikat kecil walaupun kita tidak punya sayap. Ingat ya adik-adik, yang harus kita ingat adalah Yesus Kristuslah yang mampu dan akan selalu membantu kita dalam menghadapi masalah apapun. Dan jangan lupa juga,
setelah kita mendapatkan sukacita melalui Yesus Kristus, jangan lupa juga adik-adik untuk membagikan sukacita itu kepada sesama dengan menjadi malaikat penolong buat teman-teman, buat keluarga, dan buat siapapun yang memang perlu pertolongan kita. Jadi bukan cuma lewat uang pertolongannya atau lewat barang. Ingat ya adik-adik, kita cukup dengan doa juga bisa menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Dan ingat ya adik-adik, kita tuh juga bisa membantu sama kita dengan berdoa kepada Allah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan jangan pernah ragu akan kuasa Yesus Kristus, dan layanilah dia dengan menjadi malaikat-malaikat kecil tak bersayap untuk membantu sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, adik-adik jangan lupa ada satu tugas. Ini tugasnya simpel banget. Tugasnya adalah adik-adik tinggal tulis di kolom komen di bawah nama, dan juga tugasnya itu adalah berikan contoh sih dalam hal apa aja sih kita tuh bisa jadi malaikat Tuhan untuk membantu sesama kita. Jadi nanti sekali lagi pertanyaannya adalah berikan contoh dalam hal apa sih kita bisa menjadi malaikat Tuhan untuk sesama kita. Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah nanti ya. Jangan lupa isi nama juga. Oke? Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada hari Minggu ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak yang penuh kasih, Bapak yang mau baik, kembali kami datang ke Roh yang Kudus Tuhan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh kembali belajar mengenai kasih-Mu, mengenai contoh yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bagaimana kami walaupun masih remaja, Engkau akan mampukan untuk menjadi penolong-penolong, untuk menjadi malaikat yang akan selalu melayani-Mu Tuhan, dan akan selalu juga menolong sesama kami, seperti bagaimana Engkau telah menolong dan menyertai kami, membebaskan kami selama ini. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang baik, di hari Minggu ini juga Tuhan, tidak lupa kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kondisi seperti saat ini. Tuhan, mampukan para pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai dengan di daerah mampu dapat memulihkan kembali kondisi perekonomian khususnya Tuhan, dan juga mampu untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk bangsa dan negara ini. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk kami seluruh rakyat Indonesia untuk juga selalu dapat menaati dan dapat mengerti tentang keputusan-keputusan yang akan diambil juga oleh para pemimpin kami. Dan kami juga pada hari Minggu ini berdoa untuk gereja kami Tuhan, khususnya di tengah kondisi seperti saat ini. Masih kami beberapa pelkat khususnya PT juga masih ibadah online. Mampukan gereja juga mampu dalam menghadapi pandemi ini untuk dapat selalu menjadi terang di tengah jemaat mungkin yang masih membutuhkan uluran dan bantuan dari tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau mau membantu gereja, Engkau juga mau membantu para jemaat Tuhan dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Kami juga yang berdoa untuk kena pelkat, khususnya pelkat PT yang kemarin kakak-kakak pengurus baru dan juga ada kakak-kakak pelayan baru Tuhan yang boleh diteguhkan. Dan Engkau sertai senantiasa, beri mereka kuat dan selalu taat menjalani setiap apa yang Engkau perintahkan Tuhan Yesus. Dan karena Engkau juga sertai kakak-kakak pengurus dan pelayan ini agar selalu bersukacita dalam melayani Engkau di persekutuan teruna ini Tuhan. Dan terus juga kami ingin mendoakan buat kakak lain kami, kakak David, yang mengalami satu kedukaan Tuhan. Karena Engkau mau kuatkan kakak David dan keluarga dalam menghadapi pergumulan yang boleh dihadapi pada kali ini. Tuhan Yesus, Engkau mau selalu kuatkan keluarga yang ditinggalkan, dan Engkau juga mau beri selalu berserah kepada kakak David dan keluarga, hanya menyerahkan semua pergumulannya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga yang berdoa buat adik-adik kami dan kakak-kakak lain kami yang mungkin sedang sakit, kelemahan tubuh Tuhan. Engkau mau rawat, Engkau mau jamah obat-obat
makanan, minuman yang boleh dimakan dan minum Tuhan, kiranya mendapat kesembuhan dalam setiap obat, dalam setiap makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi. Ya Bapak yang penuh kasih, kami juga yang berdoa untuk keluarga kami, khususnya mama dan papa kami, orang tua kami Tuhan, yang sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Engkau mau selalu kuatkan dan dapat selalu membawa kami dalam situasi sekarang ini, dapat selalu untuk siap sedia membimbing kami juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua orang sekitar kami yang selalu ingin menyakiti kami, kiranya Engkau mau memberkati mereka semua Tuhan Yesus, supaya melalui kasih penyertaan daripada-Mu saja Engkau dapat merubah orang-orang yang bertindak jahat terhadap kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Bila doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena kalau ini kerajaan dan kuasa sampai-sampai. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukur. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan ini Tuhan, yang merupakan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, juga berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat berguna dengan baik dalam pelayanan gereja-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Adik-adik sekalian, sebelum mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Amin.